Halo, saya Reza. Kita jumpa lagi di podcast Reza Voice. Saya merekam podcast ini tepat di dini hari 16 bulan apa ya? November sekarang ya. Sampai lupa bulan. 16 November 2021. Baru memasuki 16 November sih. Karena sekarang ini adalah dini hari, jam 2.34 dini hari. Gue bukan baru bangun kemudian mencoba untuk membuat podcast di hari ini. Ya gue memang belum tidur, bukan berarti menyempatkan diri buat bangun atau bangun terus bikin podcast gitu. Bukan, tapi karena memang belum tidur. Belum tidur pun bukan karena insomnia atau nggak bisa tidur atau banyak pikiran, stres atau apalah itu. Tapi memang karena pekerjaan. Apakah gue bekerja untuk shift malam? Nggak juga. Nggak ada yang nyuruh gue buat kerja lembur sampai malam gitu, sampai dini hari gitu, nggak ada. Karena gue nggak bertanggung jawab kepada siapapun. Maksudnya nggak punya atasan gitu ya. Kalau sama klien pastilah tanggung jawab itu. Ya mungkin beberapa orang bisa bilang bahwa kerja sebagai seorang freelancer seperti gue saat sekarang ini adalah pekerjaan yang menyenangkan. Mungkin iya, kalau dilihat dari bahwa kita bisa mengatur jam kerja kita kapanpun, bisa mulai kapanpun dan bisa berhenti kapanpun gitu ya, nggak terpatok pada jam kerja. Misal 9 to 5 di pekerjaan formal atau pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan diterapkan jam kerja selama 8 jam kerja sehari. Ya mungkin hal itu gak salah. Pandangan atau pikiran seperti itu gak salah. Tapi bagi gue, kalau kita udah masuk ke dalam pekerjaan sebagai seorang freelancer, ya pasti akan merasakan gitu ya. Gak ada yang sempurna kok di dunia ini. Semuanya serba ada resikonya. Serba ada konsekuensinya gitu. Mungkin gue bisa dibilang enak gitu ya. Orang lain memandang gue enak bisa bekerja kapanpun, dimanapun gitu ya. Gak harus pakai seragam, gak harus keluar rumah gitu untuk bekerja. Tapi ada privilege atau hal yang gak bisa gue dapatkan kalau dibandingkan dengan pada saat gue bekerja di sebuah institusi, di sebuah kantor gitu ya. Dimana tiap bulannya pasti akan bisa mendapatkan gaji gitu. Which is hal itu berarti setiap bulannya akan terjamin gitu. Atau hal lain, jaminan-jaminan kesehatan misalnya. Atau prestis di mata orang-orang tertentu. Kalau dibandingkan dengan pekerjaan gue sebagai seorang freelancer sekarang ini, ya pasti itu hal yang bertolak belakang gitu. Ada kekhawatiran ketika kok tanggal segini belum ada job ya, belum ada order ya.
kekhawatiran-kekhawatiran itu selalu ada. Walaupun di luar itu ya ada sesuatu yang lebih daripada saat gue terima gaji setiap bulan. Dimana boleh dibilang yang gue terima secara rata-rata setiap bulannya itu ya jauh melebihi dari apa yang gue dapetin pada saat gue jadi seorang karyawan gitu. Terus hal yang bertolak belakang lainnya adalah ketika kita melihat pada jam kerja. Oke. Gue bisa memulai kapanpun pekerjaan yang jadi tanggung jawab gue gitu. Bisa berhenti kapanpun juga gitu. Capek ya udah, rebahan dulu kayak atau jalan dulu atau makan atau hal-hal yang lain yang bisa membuat kita refresh lagi, intermezzo gitu. Tapi ada saat-saat tertentu ketika gue dituntut untuk bekerja lebih dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jam kerja secara formal dalam sebuah perusahaan. Ya kayak sekarang ini. Sampai dini hari gue tetap harus melek untuk menyelesaikan deadline. Ya salah siapa sih yang mengerjakan pekerjaan sampai mepet deadline gitu ya. Tapi kalau dipikir bukan sepenuhnya salah gue sih. Maksud gue adalah gue bisa menunda-nunda pekerjaan gitu ya. Atau kemudian pekerjaan yang udah harus selesai besok baru dikerjakan hari ini atau belum selesai sehingga kita harus berkejaran dengan waktu. Apakah penyebabnya selalu dari dalam diri kita sendiri? Enggak juga. Poin yang ingin gue sampaikan adalah karena kita bekerja secara mandiri menjadi seorang freelancer, maka orang pun akan melihat bahwa ya udah nyantai kok di rumah, selalu ada di rumah gitu. Orang kemudian misalnya datang gitu, bertamu, ya bukan bertamu sih kalau temen, sahabat, masa bertamu sih. Ya kongkow lah, nongkrong gitu. Tanpa berpikir bahwa gue juga punya beban pekerjaan yang harus segera diselesaikan gitu. Gue juga punya tanggung jawab pekerjaan yang harus gue penuhin kepada klien yang udah mempercayakan proyeknya ke gue gitu. Dan itu adalah salah satu dari beberapa hal yang tadi gue sampein bahwa itulah gak enaknya jadi seorang freelancer. Ya tapi itu adalah sebuah konsekuensi. Seperti gue pernah bilang tadi bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Segala sesuatu ada konsekuensinya. But I'm happy. Gue bahagia. Kenapa gue bisa bahagia? Mungkin ya. Gue bukan lagi sok bijak atau gimana. Mungkin karena gue bersyukur. Mungkin gue happy dengan apa yang gue miliki saat ini. Happy dengan apa yang gue kerjakan saat ini. Dan mencoba untuk mengerem hal-hal yang di luar hal-hal yang pendeknya, hal-hal yang terlalu berlebihan. Meskipun gue bisa menuhin itu.
Tapi gue memilih untuk menikmati kebahagiaan itu dengan cara sederhana. Mungkin semakin kita tumbuh dewasa, semakin kita bisa mengenali diri kita dan menggali makna dalam kehidupan kita. Itu hal yang gak sederhana. Butuh tempaan, butuh segala macam romantika dalam kehidupan. Dan itu semua pernah gue lalui, pernah gue jalani. Pernah gue melakukan prosesnya gitu. Sadar atau enggak, terpaksa atau enggak, mau enggak mau gitu ya. Karena hidup ya seperti itu. Tidak ada sesuatu pun yang membuat kita kemudian sirna gitu, mati karena hal-hal yang orang anggap sebagai sebuah kekhawatiran gitu. Arahnya kemana ya? Arahnya adalah kayaknya kita gak perlu khawatir sih dengan apa yang kita hadapi setiap hari. Maksudnya ketika kita mulai melangkah atau bahkan tidak melangkah pun, tidak kemana-mana, kita kan akan selalu berusaha sebagai makhluk hidup untuk survive. Pasti akan melakukan apapun kan. Itu udah hukum alamnya mungkin. Gak tahu lah istilahnya yang tepat apa. Naluri mungkin ya. Naluri kehidupan makhluk hidup pasti kayak gitu. Semalas-malasnya orang, secuek-cueknya orang pasti punya naluri untuk survive. Dan itu pasti akan dilakukan gitu. Terlepas dari apa yang dilakukan itu benar atau enggak gitu. Menurut gue sih kita gak perlu khawatir ya tentang apa yang akan kita hadapi. Sebenarnya gue nggak terlalu berani untuk ngomong bahwa kita nggak perlu khawatir akan esok pagi gitu. Mungkin kasarnya orang bilang bacot loh. Iya benar. Kita harus membuktikannya terlebih dahulu. Bahkan orang yang tertempa pun akan nggak berani gitu loh untuk mengatakan bahwa. Tapi kalau kita yakin kenapa enggak gitu loh. Toh orang hidup-hidup aja. Toh orang masih tetap survive dalam kehidupannya. Kecuali memang kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu adalah satu hal yang misteri yang kita nggak tahu gitu. Ya mungkin podcast kali ini nggak bertema kali ya, nggak bertema kita ngomongin apa gitu. Tapi seenggaknya dalam kesempatan tertentu orang punya perenungan tersendiri, punya pemikiran yang mungkin bisa liar kesana kemari atau kemudian membuat
kita lebih mengenal diri kita sendiri. Seperti yang gue bilang tadi, I'm happy with my life. Tapi di luar itu, menjadi dewasa adalah hal yang bisa jadi tidak menyenangkan. Gue bilang pada saat-saat tertentu ya, bukan berarti dewasa itu adalah nggak menyenangkan, bukan. Tapi pada saat-saat tertentu kita merindukan masa kecil, merindukan masa remaja, merindukan kenangan-kenangan yang pernah kita lalui ya di berapa tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu. Which is itu wajar ketika kita mungkin menghadapi suatu permasalahan yang membuat kita capek, yang membuat kita lelah, yang membuat kita nggak tahu harus berbuat apa. Pikiran-pikiran itu ya wajar gitu, karena kita punya memori. Robot namanya kalau kita nggak pernah berpikir seperti itu. Baiklah, pendengar podcast, ini udah hampir jam 3. 10 menit lagi jam 3, jadi ya udahlah. Kebetulan gue juga udah selesai uploading, ngirim pekerjaan ke klien gue yang nggak tahu ya, karena di luar negeri sana. Mungkin kalau dalam zona waktu yang sama, gue udah kirim pekerjaan, kemudian kirim notifikasi, mention dia bahwa pekerjaan udah selesai dan dikirim. Kalau dalam zona waktu yang sama mungkin orang akan berpikir, what jam segini? Ada dua sisi ya. Jam segini baru kirim, bisa jadi kayak gitu. Atau wah hebat, kerja sampai pagi, jam segini udah dikirim gitu. Itu tergantung waktu sih. Tapi kalau klien dari luar negeri, ya dalam zona waktu yang jauh berbeda, mungkin di sana siang atau sore, ya whatever lah. Yang penting bagi gue adalah pekerjaan udah selesai, udah dikirim. Toh gue juga sering menghadapi atau menerima chat dari klien dini hari gitu ya. Ya sama aja kan. Jadi bukan salah gue juga kalau ngasih mention dini hari kayak gini. Baiklah, terima kasih udah mau dengerin obrolan podcast Reza Voice yang hari ini nggak tahu lah apa temanya. Gue sih berusaha untuk produktif ya, untuk lebih produktif posting podcast gitu. Tapi ya begitulah, alasan selalu ada aja. Yang pekerjaan lah, yang equipment lah, yang kondisi tubuh lah, macam-macam. Dan gue anggap semua itu adalah alasan aja. Alasan terpentingnya, alasan yang pasti adalah kemalasan. Itu udah pastilah. Tapi gue akan berusaha untuk lebih produktif lagi. Mungkin ada manfaatnya buat kalian, atau kalau nggak ada manfaatnya minimal buat gue sendiri gitu ya. Artinya melatih ketajaman berpikir,
melatih memilih diksi, melatih kecepatan berpikir, melatih imajinasi, dan ya banyak hal yang bisa kita dapatkan misalnya dalam membuat postingan seperti ini. Yaudah dah, terima kasih banyak buat kalian yang udah dengerin podcast ini, dan kita akan jumpa lagi di podcast Reza Voice yang akan datang. Sampai jumpa.